saya Dr. Atika Rahmania Lilo, biasa dipanggil Dr. Atika dari unit kerja Puskesmas Oipoi, Kota Kupang. Saat ini saya tengah mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2022, saya dari gelombang 15, angkatan 205, kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan mereview pembelajaran agenda kedua, yaitu penerapan nilai-nilai dasar seorang ASN. Ada 7 nilai dasar yang harus diterapkan oleh seorang ASN, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, yang kedua, akuntabel, yang ketiga, kompeten, yang keempat, harmonis, yang kelima, loyal, yang keenam, adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Ketujuh nilai ini disingkat berakhlak ya teman-teman. Untuk nilai yang pertama, yaitu berorientasi pada pelayanan, berarti kita harus bisa memenuhi dan memahami kebutuhan masyarakat. Selain itu, kita juga harus ramah, cekatan, dan memberikan solusi setiap permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, kita harus dan senantiasa mau melakukan perubahan dengan tujuan untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel berarti kita mampu mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan. Kita juga menggunakan kekayaan dan barang milik negara dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan kita. Kemudian yang ketiga, kompeten. Kompeten berarti kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan kompetensi yang kita miliki masing-masing. Contohnya saya sebagai seorang dokter, berarti saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai dokter umum di tempat kerja saya. Selain itu juga kita harus terus mengupdate ilmu kita untuk meningkatkan intelijensia dan juga kompetensi yang sudah kita miliki. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan kompetensi kita dengan membantu orang lain belajar. Selanjutnya, harmonis. Harmonis berarti kita mau menghargai setiap perbedaan yang ada. Berbagai macam latar belakang seperti suku, ras, dan agama bukan menjadi persoalan untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Selain itu, kita juga harus gemar tolong-menolong antar sesama dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Berikutnya, loyal. Loyal berarti kesetiaan, di mana kita memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Selain itu, kita juga harus menjaga nama baik sesama ASN, menjaga nama baik pimpinan, tempat kerja kita, dan juga dalam hal yang lebih luas yaitu bangsa dan negara kita. Selanjutnya, adaptif. Adaptif berarti mampu menyesuaikan diri, di mana kita bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada dengan terus mengembangkan inovasi dan kreativitas serta bersikap proaktif. Yang terakhir, kolaboratif. Kolaboratif berarti bekerja sama. Jadi kita memberikan kesempatan ke berbagai pihak untuk memberikan kontribusi mereka terhadap apa yang menjadi tujuan kita. Selain itu, kita juga menggerakkan pemanfaatan berbagai pihak agar mendapatkan nilai tambah dan juga memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan kita. Hal yang sulit saya pahami sebenarnya bukan sulit, hanya saja bagi saya ini materi yang baru, kan belum terasa familiar, sehingga pada saat diberikan tugas dan saya harus menerapkannya itu awalnya sempat bingung, tapi sebenarnya nilai-nilai dasar ini sudah kita miliki dan sebenarnya juga sudah kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, hanya saja berbeda nama dan penyebutannya. Kesan saya selama mengikuti pembelajaran agenda kedua 1 minggu terakhir ini, yang pertama mungkin dari metode pembelajarannya, karena metode pembelajarannya ada 2, sinkronos dan asinkronos. Untuk sinkronos kita melalui Zoom, pertemuan dengan tutor. Untuk metode yang asinkronos berarti kita melakukan pembelajaran mandiri, di mana pembelajaran mandiri berarti memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk menyelesaikan tugas karena setiap tugas ada deadline pengumpulannya. Kesan yang kedua, saya sangat menikmati meskipun banyak tugas dan hal yang harus dilakukan selama
pelatihan ini saya bersyukur saya mendapatkan tutor yang sangat baik hati dan solutif. Terima kasih banyak Ibu Kety. Kemudian saya juga bersyukur teman-teman sekelompok saya juga dengan berbagai profesi yang mereka miliki, banyak sekali sudut pandang yang mereka sampaikan, sehingga pemikiran saya juga lebih terbuka seperti itu. Jadi melihat satu masalah itu tidak hanya terbatas pada 1-2 penyebab, tapi ternyata setelah digali banyak sekali penyebab yang bisa memunculkan masalah tersebut, dan juga solusi yang diberikan pun jadinya bervariatif. Pesan saya yang pertama untuk teman-teman sesama ASN, teman-teman sesama CPNS yang sekarang juga tengah mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2022, ingat teman-teman, kita sama-sama sudah mendapatkan materi pembelajaran. Harapannya materi tersebut tidak hanya sebatas teori yang kita tanamkan dalam diri kita, namun harus kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari, ke lingkungan kerja kita, ke kehidupan bermasyarakat kita, sehingga tujuan dari dilakukannya pembelajaran seperti ini tercapai karena kita bisa mempraktekannya langsung di kehidupan sosial kita. Yang kedua, pesan untuk Bapak Ibu panitia penyelenggaran pelatihan dasar CPNS tahun 2022 dari BPS DMD Provinsi NTT. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah memfasilitasi kami peserta pelatihan dasar untuk bisa mengakses materi pembelajaran dan juga sharing dan diskusi bersama tutor-tutor yang sangat keren. Tanpa adanya Bapak Ibu juga kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dilancarkan semua urusannya, sehingga kegiatan pelatihan dasar CPNS tahun 2020 ini bisa selesai dengan baik dan memuaskan. Pesan yang ketiga saya tujukan untuk tutor saya, Ibu Katarina Nikmat SEMAP atau biasa dipanggil Ibu Kety. Saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu atas semua yang sudah Ibu berikan dalam hal pembelajaran materi agenda kedua, karena jujur untuk nilai-nilai dasar ASN memang sudah pasti ada di diri kita masing-masing dan sudah pasti dilakukan oleh tiap diri kita masing-masing. Namun penerapannya sebagai seorang ASN itulah yang tadinya saya masih bingung, namun Ibu bisa menjelaskannya dengan baik. Dan juga feedback dari Ibu setiap kami berdiskusi juga merupakan solusi yang sangat membantu dalam kami mengerjakan tugas. Semoga Ibu Kety sehat selalu, tidak bosan-bosan dan juga tidak jenuh kepada kami, kepada saya juga khususnya dalam hal memberikan ilmu dan pembelajaran ke depannya. Sukses selalu untuk Ibu Kety, Tuhan memberkati. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk review materi agenda kedua ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton.